Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah semuanya adalah orang-orang hebat, calon pemimpin dunia, calon imam Masjidil Haram, calon bunyai dan pak yai, dan insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Asy-Syajdah dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashini zalimin bil zalimin. Humma salli ala sayyidina Muhammad wa ashini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kemarin kita sudah bahas terkait dengan beriman kepada hari akhir atau kiamat. Hari akhir, hari kiamat itu pasti ada. Maka apa yang perlu kita perhatikan, urip ojo sakarepe dhewe. Sebab apa? Hidup itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah. Ojo sakarepe dhewe, ojo enak-enakan, dubane koncone lemah disikat-sikati. Lho, urip gak ono donya tok, tapi juga nanti ada di akhirat. Silakan semena-mena kepada siapapun, tapi Gusti Allah adalah Maha Adil, pasti dibalas. Itu yang harus kita pahami. Maka kalau ngerti itu, melaku sak melaku pasti kita akan pikir, jadi cak lontong, pikir, mesti akan mikir. Kenapa? Oh, ini nyakiti orang atau tidak? Di saat menyenangkan orang dibalas nanti akan menyenangkan, di saat menyakiti juga akan dibalas menyakiti. Understand? Paham itu? Oke, baik. Perubahan. Kemarin saya sambil duduk, sekarang sambil pakai kursi. Ini perubahan. Berarti insya Allah Maryam tambah apik. Allahumma amin. Maka kalian juga harus menyesuaikan, tambah apik, tambah berubah. Oke? Sekarang adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Yang jadi masalah atau jadi the title kita, ya, the title kita, maudhu di bahasa Arabnya, title itu judul, ya. The title kita adalah apakah takdir bisa dirubah? Ya, kalau judul beriman pada takdir itu biasa. Apakah takdir bisa berubah? Oke. Terkait dengan takdir ini, ada takdir, ada qadha. Takdir itu dari kata qaddara yuqaddiru takdiran. Maka kategori takdir ini
adalah masih dalam proses. Kalian belajar itu proses. Pengen jadi ganteng, pengen jadi sugih itu proses. Ya, maka endingnya jadi apa? Itulah qadha. Pinter, sukses, berhasil itu qadha. Sugih endingnya itu qadha. Tapi apakah qadha bisa berubah? Bisa. Takdir itu prosesnya, qadha ketetapan Gusti Allah. Apakah bisa dirubah? Bisa. Contoh, di saat kalian nanti akan ada UTS, UAS atau sejenisnya itu, di saat kemarin ketika pertengahan ya, ujian pertengahan namanya kemarin apa? Ya PHB. PHB itu tidak begitu sukses karena nilainya jelek. Tapi kalian belajar, maka kodoknya akan berubah di saat nanti UAS atau di saat nanti ujian akhir tahun. Kok ternyata nilainya bagus, berarti proses kalian berjalan alias karena bisa berubah lewat belajar. Itu jadi takdir itu prosesnya, kodoknya tetapan dan bisa berubah. Oke. Takdir itu terkenal dalam beberapa literatur yang ada. Ada takdir mubram tulisannya, bacanya mubrom. Ada takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom itu adalah sudah paten, tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'alak masih bisa berubah tergantung kesesuaian kita. Oke, ini nanti saya ajak sedikit pakai ilmu S3. Sedikit saja, ngene kakean sakno deh kalian. Sedikit terkait dengan takdir. Oke. Orang itu takdirnya adalah menempuh sekian. Sehingga ada takdir itu nanti jangka panjang, atau seringkali saya sebut dalam beberapa pernyataan keterangan, ada takdir itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu berlaku untuk rezeki dan umur. Contoh, ini sedikit terkait dengan ilmu S3. Nanti kalau kalian masuk di UINSA, ada ilmu terkait dengan filsafat, masuk kategori takdir, nanti akan bahas ini sedikit banyak. Jadi gini, yang selama ini kita pahami mungkin adalah secara umum ada takdir mu'alak dan takdir mubrom tadi itu. Nah, secara takdir ini sendiri ada takdir itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau mungkin yang lebih simpel lagi jangka pendek, jangka panjang. Contoh, takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalian itu semuanya usianya adalah 100 semuanya. Nanti juga jangka pendeknya bisa usia 50 atau 60. Juga bisa Pak. Gini, filosofinya gini. Ada orang itu sakit. Ya, sakit. Cadel jatahnya ada 100. Sakit terus kemudian dia ngene ya wis niwaya waras lah. Waras. Gak usah tombo nang gone dokter, waras. Usuali loro ya ngono tok belas gak berobat sama sekali. Maka dia mengambil takdir yang jangka atau tingkat menengah atau tingkat bawah. Di usia 50 dia meninggal dunia karena tidak berusaha sama sekali. Tapi ketika dia berusaha santai, wae loro ditambahno, bareng ngono ya kadang tombo kadang ndak, berarti dia pakai jangka menengah kira-kira usia 60-70 meninggal dunia. Ada dia betul-betul kalau sakit itu betul-betul berobat. Waya loro didik berobat. Dia juga makanannya dijaga betulan. Wis luar biasa. Maka dia adalah mengambil jangka panjang. Usia 100. Tidak bisa melebihi itu. Sama dengan rizki. Rizki itu kalau kita ngene paling lak mangan jar sapa gak mangan. Gusti Allah itu pasti ngasih rizki. Ya, sudah menjatah rezeki baik yang kita maupun yang hewan melata wis ana jatahe. Masa kalian gak mergawe dijatah Gusti Allah, tapi rezekine ya mau sakmono tok. Rodok kerja titik, kadang kerja kadang males. Ya jangka menengah, kira-kira mungkin saulan mau oleh berapa gitu ya. Tapi nek tewenanan jangka atasnya
paling atas itu adalah satu bulannya kita kalah 100 juta seumpama. Allahumma amin. Nunggu bek tenanan. Sawangane guyon itu kan samina kiai kan ada diangkat jadi wali. Minimal wali murid. Kan wali muridnya kan akeh. Wali kutub dulu potongannya siji. Nah, jangka atas itu nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala katakanlah 1 bulan 100. Karena dia luar biasa menggebu. Angger ono peluang dilihat, peluang dikerjakan, dimasuki dan seterusnya. Maka dia rezekinya adalah jangka panjang atau jangka atas atau bagian yang atas. Oke, sampai sini paham? Bisa diterima? Oke. Nah, apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Dengan cara apa? Satu, doa itu bisa merubah takdir kita. Apa dasarnya? Ad-doa yughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir apapun. Yang memberikan garansi Kanjeng Nabi dan Gusti Allah, maka bisa dirubah. Rubah itu dengan cara berdoa. Donga, ya Allah, muga-muga bojoku ayu, bojoku ganteng. Donga. Lho Pak kok sekarang dongane? Lho iya, namanya ancang-ancang itu jarak jauh atau jangka panjang ke belakang. Hadirin kok melayu ini buanter. Ane mau kena semencolot ya masa mono tapi ancang-ancang sudah lari dari sini kemudian mencoloti rodok ada. Paham ya? Maka jaluk sekarang, ya Allah, muga-muga bojoku ayu, ganteng, pinter, maratuwane sugih, ngono lho ya. Lho perlu dimintakan dari sekarang. Ojo meneh. Nek meneh yo gak apa-apa, tapi enak ancang-ancang dari jarak jauh. Oke, satu, doa bisa berubah dengan takdir. Yang kedua, bisa dirubahnya takdir dengan usaha. Yang kemarin didawuhkan oleh Yai Fuad menyampaikan bahwa dawuh Gusti Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amin. Allah. Gusti Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang tidak merubah sendiri. Sampai aneh kemudian tidak merubah awake dhewe, ya pancet. Yamun sampai yamin ya pancet. Harus dirubah. Aturan sekolah hanya mengantarkan kalian dadi wong apik, tapi saya pengen berubah ya wae dewi. Masih aturan itu luar biasa hebatnya, diketati, ditegasi. Tapi nek kalian tidak mau berubah, yo sak lawase gak berubah. Engko akhiri menyesal sendiri. Paham? Nanti kalian keluar akan baru merasakan, oh ya Allah, tiba-tiba Bu Yuni itu seperti ini karepe, Pak Aris seperti ini, Bu Aini seperti ini, dan guru-guru yang seperti ini. Itu nanti pasti akan kalian baru menyesal itu nek lulus. Lapo yang hubungannya sekolah gak tenanan. Ojo ngono. Nah, menyesal itu jangan di akhir. Saiki yang menyesal. Tapi ya rata-rata gak ono ya. Rata-rata menyesal di akhir. Kalau menyesal di depan itu namanya ngisi formulir. Iya. Sifat mulia berarti pusat di mana ya? Oke, ini ya bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Ayo ikhtiar yang terbaik, belajar setenanan. Kalian kalau pengen berjuang di Palestina, berangkat ke sana mati ya. Bagaimana berjuangnya saya? Sing pinter, otaknya cerdas mungkin, pelajari Al-Quran, bedah Al-Quran. Cuma bredeli mau opong jangan. Bedah itu maksudnya dikaji betulan. Setelah dikaji, dibedah, ilmunya muncul. Bagaimana cara mengalahkan di sana? No. Itu hebat. Tidak perlu ke sana, tapi bisa mengalahkan lewat jarak jauh. No ya. Saya pengen anak Maryam itu ada yang seperti itu. Dan saya punya bayangan kalian semuanya nanti satu, ada yang jadi bunyai, Pak Yai, ada yang jadi polisi, komandan, jenderal. Wah, semuanya lulusan Maryam, masya Allah. Ada yang jadi pengusaha, ujung-ujung ke sini bawa mobil Alphard, terus ngedin, Pak Ulu, masya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah Pak, berkat panjenengan ikut belajar ngaji, saya sekarang Pak sukses jadi pengusaha hebat. Apa nak? Biting. Lo biting nak jadi pengusaha Indonesia kan hebat, menguasai biting nasional. Perbitingan. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat
hasilnya. Betul. Loh, siapa tahu nih ya, saya ngomong guyon nanti ada di antara kalian, saya sangat positif dan sangat optimis bahwa kalian nanti akan jadi orang-orang hebat. Maka sekarang itu kudu ketok no hebate. Oke, paham? Understand? Berubah. Yang ketiga, dengan apa? Ini sumber yang saya sampaikan adalah, dan ini memang ya kadang nabrak aturan, dengan sholat. Nah ini dengan sholat. Kenapa? Sebab di sholat itu ada yang namanya hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo beruntung. Jadi orang itu kalau sholat beruntung. Loh Pak, sholat itu paling bagus bagaimana Pak? Pasti jawabannya adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ya kalau di sini Maria. Makanya secara pribadi saya ini orang santri, saya ini lulusan pondok. Secara pribadi saya kurang begitu sepakat, tapi hampir beberapa pondok demikian. Itu rata-rata kalau sholat mesti rodok ditunda. Ternyata saya selidiki, memang tidak semuanya, tapi umumnya gara-gara sholatnya ditunda itu, hampir beberapa lulusannya itu kalau sholat sakarepe dewi. Betul. Sakarepe dewi karena dicontohi di pondok rodok telat. Nah saya sendiri pengen merubah itu pelan-pelan. Kenapa? Kalau kita nanggone pondok sudah tenanan, nanggone sekolah tenanan, dirino mangglet dari tulisan dewi, tapi kan minimal sudah ada penerpa pendisiplinan yang hebat. Loh kenapa gak bisa merubah? Sebab orang itu kalau pengen berubah nasibnya, maka dilihat sholatnya. Nek sholatnya tingkatan ecek-ecek, yo rizki nih nasibnya yo ecek. Duh betul, saya pribadi tak akui saya bisa seperti ini itu salah satu barokahnya adalah sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Saya dulu nikah itu bonek, ndak punya bondo apapun, ndak kerja, ndak percaya tanyakan morotua saya atau tanyakan istri saya yang sekarang jadi kepala KB Islam Maria, gak kerja. Saya masih kuliah S2, tapi bondonya saya apa? Sholat. Ini sebagai bentuk tahatus binimah ya, bukan saya ingin sombong, moga-moga tidak demikian. Tapi tahatus binimah, contoh, saya tidak punya apa-apa. Waktu itu belum ngajar juga. Wes pokoknya kuliah, dan kuliah masih mengandalkan orang tua. Cuma alhamdulillah takdir Gusti Allah rada pinter. Jadi dapat beasiswa S1 itu 2. Satunya dari Orbit, satunya dari Bank BI waktu itu. Sehingga bisa meneruskan untuk jenjang S2. Jadi menangin nang kono, rodok pinter, kabeh pinter belas ya. Baik kalian mungkin jadi pinter kalian, rodok pinter sehingga dapat beasiswa meneruskan ke S2 rodok lumayan. Nah itu tidak punya bondo sama sekali. Akhirnya kemudian saya genjot sholate, tahajute, duhai. Takdiri Gusti Allah masuk di sini. Masuk di sini pun saya tidak lama ditarik oleh yayasan waktu itu. Abah Muslimin, Pak Ulum bisa bantu di sini. Oke lah bantu. Kemudian pelan-pelan khutbah Jumat ditelateni, pelan-pelan ngajar di beberapa perguruan tinggi, pelan-pelan banyak yang diatur sama Gusti Allah. Akhirnya sampai sekarang ini diatur oleh Gusti Allah, Jumatan itu sudah penuh. Jadi kalau orang itu minta mesti saya carikan jadwal yang dusel-dusel. Maksudnya sing dusel-dusel itu sing kena dituker dan macam-macam. Tapi secara penuh. Lah kok bisa? Barokai sholat jamaah. Itu penting. Maka saya pribadi sangat merindukan sekali SMA Maryam ini. Ayolah. Dan ojo sakarepe dhewe kembali lagi. Nek waya seumpama disepakati waya adzan langsung sholat toh. Yakin nanti yang tahu hasilnya kalian sendiri. Terus kelihatan umat Islam itu hebat di saat sholat jamaahnya kayak apa. Nek jamaah sakarepe dhewe ya sudah. Dan kita ini enggak njaluk Gusti Allah lu sudah dikasih. Dikei sehat, dikei kalau saya dikei murid, dikei anak, dikei bojo, dikei penggawean. Kalian iso mangan, kalian iso ngini. Mosok dipanggil sama Gusti Allah hanya berapa menit sih? Gak gelem teko. Itu cara bales, cara menungso ya. Saya ya sudah ngasih Fuad berkali-kali. Tak celuk gak moro, ngamuk saya.
menungso lan muncul. Apa sekolah tak bandani, tak kei ngene-ngene, mosok tak celuk gak gelem ora, titen ono, wis meneh tak stop. Gak tak bandani, gak tak sekolahno. Seumpama Gusti Allah ngono ya apa adine? Ya sekali-kali mikir ngono dulu ya saya. Jadi kayak kenikmatan Gusti Allah, ayolah taat aturan yang ada. Taat aturan Gusti Allah, aturan pemerintah, aturan sekolah. Insya Allah nanti akan jadi orang yang sukses. Oke, itu terkait dengan takdir. Maka bagaimana menyikapi takdir yang paling akhir? Kata kuncinya, sikapi takdir itu dengan ridho, nerimo. 2, ikhlas. Ya, wis ikhlas betulan. Yang ketiga, sabar. Ojo ngamuan. Ini aturan sekolah seperti itu ya diterima ae. Yang keempat, dingin kepala dalam menyelesaikan apapun. Saya sangat paham kalian adalah jiwanya temperamen, mudah gampang tersinggung, gampang ngamuk. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang menyelesaikan masalah dengan dingin kepala, hati yang ridho, ikhlas. Murah senyum, ojo ngamuan, guyang-guyu. Latih seperti itu. Ayo guyang-guyuan. Orang-orang yang guyung-guyuan itu awet nom, awet sehat, insya Allah gak gampang tuwek, gak gampang kena penyakit. Oke, sebab semuanya adalah kiriman dari Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga jadi ilmu yang manfaat. Ini sawangannya sedikit tapi mentes. Silakan dipraktekkan betulan, yakin sukses dunia sampai akhirat. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang terbaik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام يمل سماعه تنازع عن قول وفعل ونيات بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا رب بمتعني بسري حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي آمين ya rabbal alamin. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat. Sing turu muga-muga iso meleh ya, sing turu meleo, ojo turu-turu. Baik. Demikian moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.